Oke, perkenalkan nama saya Agustinus Mandolang. Saya di sini akan membawakan bab 6, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Pendahuluan, pelaksanaan pembangunan bisnis harus direncanakan dengan baik supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat menghambat pembangunan. Penyelesaian pembangunan bisnis yang tidak sesuai dengan jadwal akan menyebabkan pembengkakan biaya dan dapat menyebabkan gangguan pada pemasaran karena gagalnya pencapaian target waktu berproduksi. Kegiatan perencanaan pembangunan bisnis juga berkaitan dengan kesiapan tenaga kerja. Tenaga kerja pada suatu bisnis memegang peranan yang sangat penting, baik pada bisnis yang pada teknologi maupun bisnis yang pada tenaga kerja. Perbedaannya adalah pada bisnis yang pada teknologi proporsi tenaga kerja terampil lebih besar dibandingkan dengan proporsi tenaga kerja kasar. Sedangkan pada bisnis yang pada tenaga kerja proporsi, tenaga kerja terampil lebih kecil dibandingkan dengan proporsi tenaga kerja kasar. Tujuan: suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek manajemen dan sumber daya manusia jika terdapat kesiapan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis dan bisnis tersebut dapat dibangun sesuai waktu yang telah diperkirakan. Secara spesifik, analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia pada studi kelayakan bertujuan untuk yang pertama, menganalisis penjadwalan pelaksanaan pembangunan bisnis, menganalisis jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan untuk pembangunan bisnis, menganalisis waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap pekerjaan yang diperlukan untuk pembangunan bisnis, menganalisis persyaratan yang diperlukan untuk memangku pekerjaan pada suatu bisnis, menganalisis struktur organisasi yang cocok untuk menjalankan bisnis, menganalisis metode pengadaan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis, menganalisis kesiapan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis. Perencanaan dan penjadwalan proyek. Perencanaan proyek merupakan usaha untuk membuat dan menentukan apa yang harus dicapai pada suatu proyek, kapan dan bagaimana proyek dalam hal ini adalah perencanaan dan penjadwalan pembangunan bisnis. Penjadwalan proyek merupakan bagian dari perencanaan proyek secara keseluruhan. Penjadwalan proyek bertujuan untuk menentukan kapan sebuah proyek dilaksanakan berdasarkan urutan tertentu dari awal sampai akhir proyek. Jadi, penjadwalan proyek meliputi kegiatan menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, dan waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas dalam proyek. Tahap perencanaan proyek merupakan tahap yang sangat penting sebelum kegiatan bisnis dijalankan, karena kegagalan dalam menyusun perencanaan proyek akan berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang lain. Tahap ini mengidentifikasi berbagai kegiatan yang perlu dilakukan, lama waktu kegiatan, pelaksana untuk masing-masing kegiatan, biaya untuk setiap pelaksanaan kegiatan. Bertujuannya adalah agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dalam membuat perencanaan proyek, beberapa hal yang harus diidentifikasi secara mendalam. Hal-hal yang perlu dilihat pada perencanaan proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan-kegiatan yang diperlukan pada pembangunan proyek, pihak atau rekanan atau sumber daya manusia yang akan melakukan setiap tahap pelaksanaan kegiatan, fasilitas yang diperlukan untuk setiap tahap pelaksanaan kegiatan, waktu mulai setiap pelaksanaan tahap pekerjaan, waktu pelaksanaan setiap tahap pekerjaan, waktu berakhirnya setiap pelaksanaan tahap pekerjaan, bahan dan peralatan yang diperlukan setiap tahap pekerjaan, biaya yang diperlukan untuk setiap tahap pelaksanaan tahap pekerjaan, pengawasan yang diperlukan untuk setiap pelaksanaan tahap pekerjaan, usaha-usaha yang harus dilakukan untuk melakukan perbaikan jika terdapat ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan pembangunan, dan yang terakhir biaya yang diperlukan untuk melakukan percepatan setiap tahap pekerjaan. Penjadwalan proyek merupakan hal yang penting pada perencanaan proyek. Hal ini karena pada penjadwalan proyek terdapat beberapa kegiatan yang sangat menentukan keberhasilan dalam pembangunan proyek. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, membagi proyek ke dalam bentuk tugas dan mengestimasi waktu serta sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang kedua, pengorganisasian tugas yang bersamaan untuk membuat jadwal yang optimum. Yang ketiga, meminimumkan ketergantungan tugas untuk menghindari adanya jeda waktu atau delay yang ditimbulkan oleh suatu tugas yang pengerjaannya harus menunggu tugas lainnya selesai. Analisis jabatan, cara menghasilkan produk dalam suatu bisnis harus diidentifikasi sebelum suatu bisnis dijalankan agar bisnis tersebut dapat menghasilkan produk yang diharapkan. Identifikasikan perlu dilakukan pada pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam rangka menjalankan bisnis. Proses identifikasi ini disebut dengan analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan kegiatan mempelajari dan mengumpulkan informasi tentang suatu pekerjaan berkaitan dengan berbagai operasi dan kewajiban suatu jabatan.
Analisis jabatan akan berusaha menganalisis seluk-beluk pekerjaan. Analisis ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan berikut. Deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan uraian tentang tugas, kewajiban suatu jabatan tertentu. Dengan adanya deskripsi jabatan, pembaca diharapkan mengetahui seluk-beluk pekerjaan, dimulai dari fungsi pekerjaan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Pengawasan yang diberikan dan diterima hubungan dengan jabatan-jabatan lain, bahan dan alat yang akan digunakan, kondisi kerja, penjelasan istilah dalam pekerjaan, dan keterangan tambahan yang diperlukan. Deskripsi jabatan semestinya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi jabatan, ringkasan jabatan, tugas yang harus dilaksanakan, pengawasan yang diberikan dan diterima, hubungan dengan jabatan-jabatan lainnya, bahan-bahan, alat-alat, dan mesin yang digunakan, kondisi kerja, penjelasan istilah-istilah yang tidak sesuai atau yang tidak lazim, dan yang terakhir, komentar tambahan untuk melengkapi penjelasan sebelumnya. Spesifikasi pekerjaan. Setelah deskripsi pekerjaan dibuat, langkah selanjutnya adalah menentukan siapa saja yang akan menjalankan pekerjaan tersebut. Untuk dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan yang telah diuraikan dalam deskripsi jabatan, diperlukan orang yang cocok atau mampu melaksanakan segala tugas dan kewajiban sesuai dengan deskripsi jabatannya. Proses penentuan kriteria orang-orang yang dapat memangku jabatan disebut dengan spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan adalah penentuan syarat-syarat minimum yang dapat diterima agar seseorang dapat menjalankan suatu pekerjaan dengan baik. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Besarnya proyeksi kebutuhan tenaga kerja langsung pada proyeksi penjualan yang diperoleh pada perhitungan aspek pasar dan luas produksi yang diperoleh dari perhitungan pada aspek teknis. Semakin besar proyeksi penjualan dan luas produksi, semakin besar pula proyeksi kebutuhan tenaga kerja, demikian pula sebaliknya. Cara-cara yang dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja adalah dengan yang pertama, metode workforce analysis. Workforce analysis diperoleh dengan menghitung workload analysis plus persen absensi plus persen turnover. Metode ini pada umumnya digunakan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja pada bagian operasional di mana satuan kecil pekerjaannya mudah diukur. Sedangkan untuk pekerjaan seorang mandor, supervisi, dan staf, metode ini sulit untuk dilakukan karena satuan hasil kerjanya sulit diukur. Manpower yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang atau memproses sebuah berkas atau melayani satu orang konsumen dan sebagainya. Proses penghitungan ini dilakukan dengan menghitung beban kerja total atau manpower dibagi dengan manpower persatuan barang, maka akan diperoleh manpower yang diperlukan selama periode tertentu dibagi dengan lama kerja tiap karyawan sehingga menghasilkan jumlah yang diperlukan. B. Metode antrean. Metode antrean merupakan metode penentuan jumlah karyawan yang optimal dengan berdasarkan pada teori antrean. Dasar pemikiran teori ini adalah jika jumlah karyawan terlalu banyak, maka akan terjadi pengangguran karyawan, sehingga akan menimbulkan pemborosan. Sebaliknya, jika jumlah karyawan sedikit, maka akan terjadi antrean yang sangat panjang, sehingga optimalisasi profit tidak akan tercapai. Metode ini cocok digunakan untuk beban kerja yang bervariasi setiap harinya. Yang berikut, rekrutmen karyawan. Rekrutmen karyawan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan bisnis pada masa yang akan datang, karena bisnis akan dapat berjalan dengan sangat baik jika dijalankan oleh orang-orang yang sesuai dengan spesifikasi jabatan yang telah ditentukan. Kesesuaian orang-orang yang tepat dengan spesifikasi jabatan ditentukan oleh kualitas rekrutmen calon karyawan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menarik calon karyawan sebagai berikut. Yang pertama, melalui iklan, kantor penempatan tenaga kerja, rekomendasi dari karyawan yang sedang bekerja, lembaga pendidikan, lamaran yang masuk secara keseluruhan, nepotisme, leasing, dan serikat buruh. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan-hubungan antar komponen, bagian-bagian, dan posisi-posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menggambarkan peran formal, prosedur, mekanisme pengawasan, kewenangan, dan proses pengumpulan kebijakan. Tujuan disusunnya struktur organisasi adalah agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih baik dibandingkan tanpa adanya pembagian tugas kerja.
Pembagian departemen atau bagian-bagian dalam suatu organisasi yang dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu ada struktur organisasi fungsional, struktur organisasi produk, struktur organisasi matriks. Sumber data. Sumber data untuk melakukan analisis pada manajemen dan sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis berasal dari data primer maupun data sekunder. Yang pertama, data primer yang dibutuhkan untuk analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia pada studi kelayakan bisnis adalah tentang tahap-tahap pelaksana pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan pada bisnis, persyaratan yang diperlukan untuk memangku pekerjaan, struktur organisasi, dan metode pengadaan tenaga kerja. Yang kedua, mengenai lama waktu dari setiap tahap penyelesaian pekerjaan, pembangunan proyek atau bisnis. Yang ketiga, kemampuan para calon karyawan untuk menjalankan pekerjaan. Bagian B, data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan untuk analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia adalah data tentang kondisi pasar tenaga kerja dan literatur yang berkaitan dengan penjadwalan proyek, perencanaan tenaga kerja. Analisis data. Alat analisis data yang digunakan untuk melakukan analisis pada aspek manajemen dan sumber daya manusia adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif adalah dalam perencanaan pembangunan proyek atau bisnis digunakan untuk menganalisis pihak-pihak yang akan melaksanakan setiap aktivitas dan fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk perencanaan dan penjadwalan proyek seperti analisis PER dan CPM. Kesimpulan. Kesimpulan aspek manajemen dan sumber daya yang dilakukan dengan menganalisis kemampuan calon pelaku, calon bisnis membangun bisnis sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan menganalisis ketersediaan sumber daya manusia yang dapat mengelola kegiatan bisnis pada masa yang akan datang. Sebuah ide bisnis akan dinyatakan layak berdasarkan aspek manajemen dan sumber daya manusia. Jika berdasarkan hasil analisis, calon pelaku bisnis mampu membangun bisnis sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan sumber daya manusia yang dapat mengelola kegiatan bisnis pada masa yang akan datang tersedia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.